Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau berbicara pada kami semua sebab Engkau hidup. Kami tahu kami datang kepada Allah yang benar, kepada Tuhan yang benar dan bukan benda mati. Karena itu Tuhan, biar hari ini kami menemukan Tuhan dan hidup kami setelah pola pikir kami diubahkan. Kami gak akan pulang tanpa berkat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih, tinggikan nama, memuliakan Kau Roh Kudus. Biar Engkau ada di tengah-tengah dan memenuhi dan mengajar kami sekalian. Di dalam nama Yesus Tuhan yang hidup, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke. Shalom Bapak Ibu. Oke. Masih dalam tema Boldness to the King, ada satu topik yang akan saya ambil, PPT-nya boleh diinin. Ini adalah satu kejadian yang menurut saya menarik. Petrus waktu setelah kebangkitan Yesus, ada di Gerbang Indah, dia ketemu salah seorang pengemis yang lumpuh. Dia bilang, biasa ya pengemis minta uang, tapi Petrus nggak punya uang waktu itu ya. Dia bilang, ini ayat yang keren banget gitu ya. Memang waktu itu nggak ada ya, kalau kita kan nggak ada, tapi di dalamnya ada platinum. Kalau dia benar-benar nggak pegang uang waktu itu. Dia bilang, I don't have any silver or gold for you, but I'll give you what I have. In the name of Jesus Christ, the Nazarene, get up and walk. Ini terjadi, lalu pengemis itu bangkit, kita tahu, lalu dia berkhotbah di Serambi Salomo, 3.000 orang bertobat. Dan setelah itu dia datang diadili di Mahkamah Agama. Ini yang terjadi. Agak panjang dikit, saya akan bacakan Kisah Rasul 4 ayat 7-13. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak sedemikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Boleh baca sama-sama di ayat yang ini saya. 2, 3. Dan keselamatan tidak ada dalam nama siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di dalam kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Nah, ini makin seru ya. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Apa hal yang bikin Petrus berani banget, boldness, sampai dia bisa bilang seperti ini. Saya pikir saya baca ini berulang-ulang berkali-kali dan gampang. Dan ini saudara keren banget. Kalau Anda lihat mungkin live secara langsung ya, saya nggak tahu, saya bisa imagine bayangin dia ngomong begitu. Nggak ada nama lain yang Tuhan kasih kepada manusia yang olehnya kita bisa diselamatkan. Dia cuma pakai nama Yesus saja, mujizat terjadi dan hal besar terjadi. Tapi forward kita maju ke depan di pasal yang ke-9 kita ketemu namanya anak-anak Skewa. Ada 7 orang. Skewa ini seorang imam Yahudi, anak-anaknya ahli nujumnya seorang ahli sihir. Mereka dengar Paulus buat seperti itu, bisa ngusir setan, bisa nyembuhin orang sakit. Saudara, kalau ada kuasa Tuhan yang dijual dan itu memang benar bisa dibuat seperti itu, saya sarankan Anda beli. Berapapun itu uangnya. Berapa miliar gitu ya. Kalau dengan nama Yesus itu Anda bisa beli dengan uang dan itu kuasanya terjadi, beli aja saudara. Dan mereka coba lakukan itu, nggak bisa. 1 orang, 7 orang loh. 1 orang kerasukan bilang seperti ini, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, kamu siapa? Sama-sama pakai nama Yesus tapi nggak ada efeknya. Ternyata bukan begitu cara kerjanya Tuhan. Dan kita harus perhatikan hidup kita sekarang, kita ini bagian dari Petrus atau anak-anak Skewa. Mungkin kita udah percaya diri banget nih ya, aku udah Kristen banget nih, dari kecil lahir sudah Kristen banget. Ya jelaslah aku Petrus. Apakah Anda yakin ketika ada orang yang kerasukan setan hari ini, dan ada tengking, bukan setannya yang keluar, Anda yang ditengking. Kita mesti koreksi satu hal. Saya cuma punya 1 poin saudara, intimacy produce boldness. Keintiman menghasilkan keberanian. Saya gak punya poin 2, poin 3, saya cuma poin ini doang. Keintiman menghasilkan keberanian. Yang membedakan kedua orang itu dengan pengikut anak-anak Skewa adalah keintiman. Makanya tadi sidang berkata bahwa ini orang gak terpelajar, ini orang gak pinter.
bukan kalangan elit, tapi mereka pengikut Yesus. Di dalam hidupnya Yesus ada mereka. Yang membedakan mereka dari anak Skewa cuman keintiman. Judul khotbah saya hari ini adalah He is, atau siapa dia. Berbicara tentang karakter Tuhan, kita gak bisa lepas dari namanya nama Tuhan. Oke, kita akan flashback sedikit dari perjanjian lama. Kenapa nama itu begitu penting? Karena begini, saudara, saya percaya tidak semua orang melihat Tuhan secara langsung, physically. Tapi saya percaya setiap orang percaya harus mengalami Tuhan. Gimana caranya? Iya, lewat apa yang dia kerjakan di dalam hidup kita. Dan Tuhan benar-benar pegang nama. Kalau kita mungkin mengartikan nama itu inisial, ya sekedar aja, panggilan dan sebagainya. Tuhan tidak. Nama artinya bagian dari pribadi. Dan nama Tuhan itu siapa sih sebenarnya? Flashback di dalam Keluaran 3:14 ya, saat Musa bertemu dengan Tuhan, dikatakan seperti ini. Lalu Musa ini diutus oleh Tuhan dan Musa tanya, kalau nanti bangsa Israel tanya, siapa Tuhan yang nyuruh kami ini pergi? Lalu dibilang seperti ini, aku adalah aku. Ini firman Tuhan ya. Ehye, Esher, Ehye. Nah, saya renungkan berkali-kali, kenapa Tuhan ngomong seperti ini? Kenapa tidak satu kata? Salomo, Daud, siapapun itu. Nah, saya mulai nangkap sesuatu yang saya sederhanakan bagi saya ini, hikmat saya. Mungkin gini ya, contohnya yang paling gampang lebih mudah menggambarkannya seperti ini. Misalnya siapa ya? Saya sendiri misalnya. Saat Anda melihat saya sebagai laki-laki berdiri di depan sini, tangkap satu kata tentang saya bisa nggak digambarkan? Gendut ya, amin, thank you. Terima kasih atas pujiannya. Itu sudah mewakili ya. Gampang mungkin. Atau siapapun di antara Bapak Ibu, satu kata tentang saya. Baik. Wah. Oke. Ramah, supel. Banyak sekali. Nah, saya mau tanya, kalau kita besarkan sedikit tentang bumi ini, bisa nggak Anda mendescribe bumi ini dengan satu kata? Indah, apakah hanya indah? Rusak, apakah semuanya rusak? Aku adalah aku tuh bagi saya personifikasinya seperti ini. Tuhan tuh terlalu besar untuk didescribe dengan satu kata. Ya, dia gak punya bapak ibu, jadi dia gak ada yang ngasih nama, itu faktanya, betul. Tapi lebih daripada itu, semakin besar suatu benda atau entitas, semakin kompleks yang ada di dalamnya dia. Kalau Anda lihat semut, Anda gampang banget describe dia, kecil, lemah, apalagi teamwork, kerja keras dan sebagainya, gampang. Tapi semakin besar, susah dideskripsikan. Makanya Tuhan itu dipecah, bukan pribadinya, tapi julukannya. Kalau Anda sebut dia setia, itu menghina Tuhan. Cuman setia, dia juga kasih. Kalau Anda cuma sebut dia kasih, Anda juga menghina Tuhan. Apa dia gak adil? Terlalu banyak untuk dibagi jadi satu kata. Ini pemahaman sederhananya bagi saya. Aku adalah aku. Lalu di Keluaran 20, ada ayat seperti ini. Ini perintah Tuhan yang ketiga. Gak main-main saudara. Tuhan taruh urutan yang ketiga. Artinya penting. Jangan menyebut nama Tuhan. Di sana diterjemahkan YHWH tadi. Nanti saya akan jelaskan. Atau Yahweh atau Jehovah. Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Yang pertanyaannya, dengan dosa seperti ini aja, kita sudah bisa masuk neraka Bapak Ibu. Percayalah, Anda tidak perlu mencuri, Anda tidak perlu membunuh. Anda langgar ini sama dengan melanggar hukum Taurat dan kita semua akan binasa tanpa Yesus Kristus datang. Nah, pertanyaan sesimpel ini, apakah menghina Tuhan itu latah, kesandung lalu, Yesus Tuhan gitu? Part of, mungkin bagian ya, kayak mungkin Anda pernah, saya kasih ilustrasi, pernah datang ke sebuah pesta pernikahan ya. Hal yang paling kita tunggu dalam pesta pernikahan adalah pemberkatan. Wah, itu luar biasa. Saya resepsinya Pak. Makannya Pak, betul ya. Apa saya aja ya makan saya gemuk, oke. Maaf. Makannya resepsinya, ya kita berbahagia. Yes, pemberkatan ya. Coba pemberkatan semua gitu ya. Iya silakan setelah ini pulang. Sudah, itu aja. Kayaknya ada yang kurang gitu. Ada yang kurang, harus makan gitu ya. Makan dan makannya itu prasmanan seperti biasa saya antri ya. Saya pernah dengan teman-teman saya satu table 10, waktu itu mahasiswa, tahu sendiri lah ya mahasiswa ya. Lalu antri dan sebagainya.
Mantri, turun, balik. Wah, satu teman saya lihat. Anda lihat makanan itu, apa ya, saya nggak bisa describe ya. Majesty gitu. Kalau Anda berdiri nasinya Pulau Jawa kelihatan asik. Artinya tinggi banget. Lalu mie-nya itu ya, bahasa Jermannya delewer atau delewer. Sampai menjuntai-juntai membuat apa? Kayak jendela gitu. Lalu sebelahnya ngomong darah Yesus gitu. Itu sudah penghujatan, saudara. Saya mikir dengan keras, tapi apakah sesimpel itu? Pertanyaan seperti ini, kalau Anda ngomong sembarangan dan teman Anda dengar, ketahuan nih, Anda menghujat Tuhan, gampang. Ya kan? Mencuri, ketahuan, dosa. Tapi ini enggak, Tuhan akan memandang bersalah. Nah, kata dengan sembarangan di sana itu bukan cuman sekedar lafal atau pengucapan, tapi juga apa yang dibawa, apa yang diangkat, apa yang diwakilkan. Contoh, Anda Kristen kan? Kadang pakai kalung salib, itu udah mewakili kan? Ya kan, kecuali yang terbalik, saya nggak sebut itu, oke? Tapi kalau yang normal masih Anda mewakili lah. Lalu KTP Anda, ID Anda, cara Anda nyanyi, nyetir. Saya pikir, Tuhan, iya, lalu kalau Anda menyebut diri Anda representative of Christ's kingdom, berarti persona Anda sudah mewakili Tuhan. Dan Anda menggunakan hidup Anda dengan sembarangan, itu menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Oke, saya lebih berat lagi. Paham ya maksudnya? Ini bukan perkara sepele ngomong menghina Tuhan, melecehkan nama Tuhan saja. Tapi kalau hidupmu gak benar, Anda berdagang dengan gak jujur, bawa nama Tuhan, Anda menghina nama Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam studi, dalam apapun kehidupan keluarga, semua esensi kehidupan kita mewakili Tuhan sekarang. Dan kalau Anda misuse itu, dikatakan bahasa Inggrisnya adalah misuse, Anda menghina Tuhan. Dan Tuhan memandang bersalah orang yang mewakilinya. Nah, kita harus perhatikan hal ini. Kenapa nama itu penting? Karena nama bagi Tuhan begini, orang kenal dia itu, saya seperti dikatakan tadi, cuma dengar namanya. Ada orang yang gak pernah lihat mukanya Tuhan, gak pernah lihat fotonya Tuhan, gak pernah lihat dia itu modelnya gimana, tangannya gimana, suaranya kayak gimana. Ada orang yang gak pernah dengar seperti itu. Tapi bagaimana dia tahu? Lalu orang temannya bilang, Tuhan itu baik. Gitu kan? Tuhan itu penyembuh. Masa? Artinya apa? Kata-kata itu bisa dipegang. Kalau dia gak baik, dia bukan Tuhan. Begitu kan esensinya? Nama pribadi, part of bagian dari Tuhan. Nah, dia menarik dari ini. Saya mikir, terus siapa nama Tuhan? Orang ini sudah ditulis di hukum ketiga, lalu saya berpikir, Tuhan tidak ada sebutkan nama di sana. Berarti memang bukan satu kata yang dia maksud, tapi memang pribadinya dia yang diwakilkan di sana. Karena nggak disebut Amir di sana, Jonathan, nggak ada. Nggak ada, jangan menyebut nama Tuhan. Kita akan pelajari lagi. Ada satu kisah di Hakim-Hakim tentang Manoah. Manoah punya istri yang mandul. Lalu malaikat Tuhan datang sama dia. Malaikat kalau Anda lihat M besar, T semua besar, Tuhan, itu YHWH, Yahweh di translate-nya. Datang sama dia, dia bilang kamu akan mengandung, anakmu adalah anak yang perjanjian, nazar dengan Tuhan. Lalu dia bilang, Manoah tanya, oke, kalau gitu siapa namamu? Kalau ini anak lahir, aku akan memuliakan engkau. Dia jawab seperti ini, tetapi malaikat Tuhan, itu mewakili Tuhan ya. Kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Dia gak sebut namanya. Kata ajaib di sana itu secret atau wonderful. Bahasanya gini, secret itu atau ajaib itu artinya gini, kalau diungkapkan, kalau dibuka, akan menimbulkan kekaguman yang besar. Itu artinya, bahasa panjangnya secret. Jadi harus di-reveal, artinya gini, kamu mau tahu namaku? Bahasa kasarnya Bapak ya, cari tahu sendiri siapa aku. Itu Tuhan. Lalu di Amsal, bilang seperti ini, 252. It is God's privilege to conceal things. And the king's privilege to discover them. Adalah hak istimewa Tuhan untuk menyimpan sesuatu. Hak istimewa raja
cari yang disimpan Tuhan. Dia ngomong ini tentang pribadinya. Di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan itu disebut dengan banyak istilah. Namanya banyak sekali kalau Anda tahu. Mungkin kita bisa sebut ya salah satunya. Elohim, God the Creator. Lalu ada El Eloah. Lalu ada El Roy. Lalu ada El Shaddai. Lalu ada El Elyon. El Gibor. El Olam. Jehovah Rafa. Jehovah Nisi. Jehovah Shammah, Jehovah Sidkenu, Jehovah Rohi, Jehovah Makadesh, Jehovah Shalom, Jehovah Shavuot, dan Jehovah Jireh. Semua ini belum semua saudara. Saya cari di Alkitab itu mungkin sekitar 40-50-an nama-nama Tuhan. Dan tahu enggak faktanya bahwa setiap nama ini ditampilkan itu karena ada satu kejadian yang spesial dari manusia. Entah itu Tuhan menyatakannya kepada orang atau orang itu menemukannya sendiri. Tadi pagi kita belajar luar biasa dari Kokris tentang Abraham. Saya belajar tentang orang-orang yang dipakai Tuhan dan Abraham ini disebut sahabat Tuhan, saudara, yang bisa nego dengan Tuhan. Ada di sini yang bisa nego dengan Tuhan. Dia bisa lakukan itu, saudara, sedekat itu. Abraham, Musa, Daud, orang-orang yang benar-benar dekat sama dia. Saya perhatikan, saya pelajari. Minimal 2 dia temukan pribadi Tuhan dalam hidupnya, di dalam firman Tuhan. Saya ambil contoh ya, Jehovah Jireh. Kelihatannya gampang ya saudara. Nama ini ditemukan ketika Abraham mempersembahkan Ishak. Mau dipotong begini, gak jadi, lalu Tuhan ganti domba. Dia bilang Tuhan menyediakan. Kalau Anda mau tahu revelasi pewahyuannya itu, ada yang disacrifice dulu sebelum nama ini ada. Kadang-kadang kita cuman, nganggap remeh. Kita orang Kristen cuman mikir bahwa, Yesus Tuhan, pokoknya iya, betul. Kita ngerti itu, tapi Anda tahu gak Yesus ini siapa? Karena bagi saya dan bagi Tuhan, itu penting bagi kita umat Kristen ini tahu pribadinya dia siapa. Dia suka diketahui. Kamu kenal aku sebagai siapa? Bukankah itu Yesus tanyakan kepada murid-muridnya? Menurut kamu semuanya, aku ini siapa? Satu-satu ditanyakan. Lalu tiba Petrus, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu bilang, berbahagialah engkau Petrus, bukan engkau yang berbicara, tapi Allah yang menyatakannya kepadamu. Dinyatakan. Itu karena satu momen. Dan setiap kehidupan kita ditantang Tuhan. Setiap momen dalam kehidupan kita, setiap masalah mungkin yang lewat di hidup kita ditantang bahwa akhirnya Tuhan ingin kita menemukan pribadinya di sana. Contoh lagi, El Roy, God who sing. Ini ditemukan Hagar saat dia diusir sama Sarah. Udah di mata air ketemu Tuhan. Artinya Tuhan yang melihat kamu balik ke nyonyamu. Kamu juga akan kujadikan bangsa yang besar. Dia bilang Tuhan adalah Allah yang melihat. Yang pertanyaannya, bagi Anda semua di tempat ini, siapa dia? Nggak masalah kalau Anda cuma temukan satu, tapi benar-benar Anda hidupi. Fakta berikutnya, Anda jangan salah. Kata Elohim itu juga dipakai untuk ilah-ilah lain. Penyembahan-penyembahan berhala. Tuhan itu selalu ingin Anda mengerti bahwa dia itu berbeda dari yang lain. Saat Musa diutus Tuhan ke bangsa Mesir, dia bisa bikin mujizat, ya kan? Tongkat dilempar jadi ular. Terus mujizat-mujizat yang awal-awal itu semua juga bisa dilakukan oleh ahli jambi-jambinya Mesir. Bisa ditipu, bisa dikopi. Loh, kalau Anda bilang Tuhan Anda baik, apakah Tuhan di luar sana tidak baik? Kalau Anda bilang Tuhan Anda penyembuh, apakah Tuhan yang di luar sana tidak ada yang bisa menyembuhkan? Pertanyaannya cuma satu, apa yang membedakan Tuhan yang Anda sembah dengan yang di luar sana? Itu tugas kita. Dan itu harus kita temukan di dalam kehidupan ini. Setiap masalah yang lewat, setiap problem lewat, setiap berkat yang datang dalam kehidupan kita, itu harus menyatakan siapa Tuhan. Contoh sekali lagi, El Elyon, the Most High, ini ditemukan oleh Abraham juga. Saat dia ketemu Raja Sodom, dia bilang seperti ini. Oke, Abraham, intinya ya, kamu ambil semua barangmu ini, pakai ini yang buat kamu. Lalu dia bilang, demi nama Tuhan, aku gak akan sentuh itu. Nama Tuhan ini pakai sana El Elyon, the Lord Most High. Karena jangan engkau berpikir engkau yang membuat aku kaya, tetapi Tuhanku. Dia nolak berkat orang lain
Ini dikasih. Mana ada orang, oke, ilustrasinya begini, mungkin lebih gampang. Datang kepada Anda, ini ada uang 10 miliar ambil. Lalu orang itu bilang, enggak, aku enggak mau. Nanti orang lain berpikir, karena engkau aku kaya. Itu yang dilakukan Abraham. Lalu dia bilang, El Elyon, the Lord Most High. Bayangkan kalau orang enggak pengenal Tuhannya, enggak akan berani ngomong seperti itu. Mana ada orang yang nolak uang hari gini. Tapi kalau Anda kenal Tuhan Anda, engkau tahu bahwa yang dia tawarkan tidak seberapa dibandingkan dengan kebesaran Tuhan. Makanya Abraham kaya banget, saudara. Ini rahasianya. Karena dia tahu pribadi Tuhan yang ini. Engkau nolak bagian itu dari manusia, diganti sama Tuhan hal yang lebih. Anda percaya itu? Belum tentu. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan itu penguasa? Belum tentu. Kita tahu, tapi belum tentu kita percaya. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan itu penyembuh? Belum tentu. Kita tahu, tapi pernah enggak Anda sakit dengan kondisi-kondisi yang seperti itu dan Tuhan nyatakan itu dalam hidupmu? Enggak pernah sih Pak, aku dengar dari kata orang saja. Apakah dia Jehovah Rafa? Atau cuman sekedar Jehovah Tuhan? Ini yang menurut saya harus oke. Ternyata dalam hidup ini kita gak cuman sekedar numpang gitu loh. Tuhan gak sebutin itu di depan. Kita cari sendiri. Ingat ada yang jadi bagian Tuhan. Dan ada yang jadi bagian kita. Dan bicara tentang Yahweh, YHWH. Kita ngomong oke, apa hubungannya dengan Yesus? Itu kan sudah lama banget. Apa perlu kita ngomong El Shaddai? Apa masih relevan sampai dengan hari ini? Kita pecah ya. Huruf YHWH itu ada dari 4 huruf. Kalau ini bahasa Ibrani bacanya dari kanan ke kiri Bapak Ibu ya. Yod, He, Waf, He. Oke, yang dari kanan itu Yod. Yod itu artinya hand. Tidak sama seperti huruf abjad yang kita pakai sekarang. Huruf Ibrani itu simbol. Satu huruf itu punya makna. Dan ini konsonan semua kalau Bapak Ibu perhatikan. Tidak ada vokalnya. Maka kata Yahweh juga sebenarnya itu ditambahkan. Karena kata ini sakral sekali sampai bangsa Israel itu tidak mau ngomong. Hukum yang ketiga itu benar-benar mereka patuhi banget. Sampai sejarah ini jadi perdebatan sampai hari ini benar gak pelafalan YHWH itu Yahweh. Gak ada yang bisa prove it itu 100%. Tapi oke lah, forget it. Kita melangkah dari fakta saja, 4 huruf ini. Yod itu artinya hand atau work. Lalu ada kata hey, itu artinya look atau reveal, jendela. Ya, itu bentuknya begitu. Jangan tanya, kok gak mirip ya? Bukan saya yang gambar, oke? Itu. Lalu vav itu nail, itu bentuknya kayak pasak atau hook. Lalu hey lagi sama look atau reveal. Nah kalau kita sedikit balik ya dari kiri ke kanan untuk baca ayat ini, bunyinya seperti ini. Behold the hand, behold the nail. Wah, saya baca ini saya mikir. Kita tahu ya, dari kata ini aja kita sudah tahu. Ini menunjuk kepada satu pribadi. Lihat tangan, lihat paku. Saudara percaya di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan? Percaya enggak? Percaya enggak? Di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Kalau saya berpikir seperti ini. Ada satu kejadian di dalam perjanjian baru. Di mana Tuhan datang kepada murid-muridnya. Dan Thomas enggak ada. Saya baca ayat itu dulu, saya pikir alah paling Tuhan pas ada waktu aja itu datang ke sana. Lalu pas Thomas enggak ada. Ya dan lain kali ya kalau pas Thomas ada aku datang ke sini. Tuhan enggak pernah seiseng itu saudara. Kenapa dia harus datang tanpa Thomas dan waktu itu harus ada Thomas lagi. Waktu itu gak ada Thomas, dia bilang sebelum aku cucukkan tanganku, sebelum aku lihat tangan di pakunya, tangannya yang ada bekas paku yang gak percaya. Tuhan itu bangkit. Lalu di berapa hari berikutnya murid itu berkumpul, Yesus datang, dia lihat ini. Lalu dia berkata kepada Thomas seperti ini. Kemudian dia berkata, taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dan menariknya, apa jawab Thomas? Ya Tuhanku, ya Allahku. Saya pikir, ada orang bilang, Tuhan Yesus coba buktikan di dalam suatu ayat firman Tuhan bahwa Yesus itu mengaku bahwa dirinya Mesias. Saudara, saya katakan tanpa Roh Kudus, gak akan orang itu bisa baca yang namanya firman Tuhan. Gak bisa dibaca secara hurufiah. Tapi dengan kejadian ini,
Dia menyatakan dirinya adalah Yahweh yang sama. Lihat tanganku, lihat paku. Keren ya. Tapi kalau kita baca sepintas saja nggak ngerti. Makanya firman Tuhan tuh, harus dibaca terus gitu saudara. Setiap hari Anda baca, walaupun ayatnya sama, besok sama, reveal-nya lain. Nggak pernah habis sampai kita semua dipanggil Tuhan atau Tuhan Yesus datang. Firman Tuhan tidak akan habis intinya. Saya yakinkan kepada Bapak Ibu sekalian. Baca terus saudara, baca terus. Karena itu kebenaran Tuhan. Dia mau tampilin ini, dia ngaku bahwa Yesusnya. Dan Thomas bilang, ya Tuhan di sana tuh Lord. Dan Allahku, God, Yahweh. Dan kalau saya simpulkan saudara, manusia itu sebenarnya boleh sombong karena satu hal. Ada yang bilang kesombongan adalah kejatuhan yang Lucifer lakukan, betul. Tapi manusia itu boleh sombong sebenarnya karena satu hal. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijak bermegah. Kata bermegah sana sama dengan menyombongkan diri karena kebijaksanaannya. Jangan orang kuat bermegah karena kekuatannya. Jangan orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu Tuhan senang. Kalau orang sombong karena kenal dia. Kata memahami di sana sakal, artinya experience, pengalaman yang dilalui. Bahasa terjemahnya tuh kayak gitu. Saya dapat kebijaksanaan karena melalui pengalaman ini. Nah, itu sakal. Dan mengenal di sana yada. Yada di sana dipakai juga untuk hubungan suami istri, Bapak Ibu. Hubungan intim, artinya kedekatan yang seperti intens itu. Baru Anda bisa sombongkan diri Anda. Saya mengenal Tuhan. Anda pintar nggak boleh sombong, karena ada yang lebih pintar. Anda kaya gak boleh sombong. Tadi Ko Chris bilang di atas Tautek masih ada kerupuk, saya percaya itu, amin. Revelation itu, yes, masih ada. Gak ada, tapi kalau Anda mengenal Tuhan, Anda boleh tunjukkan itu kepada orang lain. Saya tahu Tuhan saya. Ambil Pak kesempatan ini, gak datang 2 kali kok. Gak apa-apalah, gak ada yang tahu, gak ada yang lihat. Toh ini Bapak memang butuh, enggak. Saya tahu Tuhan saya. Saya tidak mengingkari dia. Nama Tuhan banyak saudara. Selain yang disebutkan tadi, dia juga disebut setia, terang, induk ayam. Serius, ada di Alkitab. Oh Yerusalem, aku rindu mengumpulkan kau seperti seekor induk ayam mengumpulkan anak-anaknya. Raja wali, anak domba, singa. Siapa dia bagi Anda? Banyak sekali dan saya percaya nama itu gak habis. Anda masih reveal sampai hari ini. Kita masih akan buka itu sampai hari ini. Apa yang Anda alami itu personal. Ketika orang mengalami Jehovah Rafa dalam hidupnya, belum tentu kita memahami itu dan mengalami itu. Enggak tentu loh. Di dalam hidup kita, enggak tentu. Kalau kita enggak benar-benar enak zaman sekarang, kita bisa baca semuanya. Tapi kita belum tentu mengalami. Nah, buat apa? Poin firman saya cuma satu, saudara. Intimacy produce boldness. Bagi saya seperti kalau Anda tidak kenal, Anda tidak akan berani. Kenapa anak Anda bisa main bebas di samping Anda sama teman-temannya, nggak takut apa-apa. Kalau jatuh dilihat papanya, anak saya begitu ya. Dia kalau tidurnya lama atau mainnya enak, kalau di sebelahnya ada papa atau mamanya, kan dia aman tidur. Kenal. Dan sama seperti Tuhan. Mungkin ada banyak anak kecil di sini di depan Anda lalu bilang, papa, Anda nggak harus noleh dan nggak harus Anda sapa, bukan anak Anda. Banyak orang menyebut Tuhan, apakah Tuhan harus melihat Anda kalau dia nggak kenal sama Anda? Kalau itu anak Anda, kadang Liam tuh nggak manggil saya papa, bebek, karena Evelyn tuh panggil saya bebek gitu ya. Lalu dia ceplosan satu hari, bebek gitu. Saya nggak bisa marah kan, saya ketawa, justru lucu banget kan. Tapi saya kesana, dia mean it, dia serius ngomong itu. I need your help, panjangnya gitu, bebek itu tampil jatuh gitu, tak gendong. Tahu saya, dia nggak usah panggil nama saya yang sebenarnya. Dia nggak tahu, dia nggak bisa spell nama saya Emmanuel Rico, dia nggak tahu. Dia panggil bebek yang saya kesana. Jangan debat nama Tuhan. Harus saya panggil Allah, saya panggil ini, nggak usah. Anda kenal nggak sama dia? That's it.
Anda bilang cukup. Terang. Anda sudah ngomong Tuhan. Tuhan setia. Itu Anda sudah ngomong dia, sudah manggil dia. Satu pribadinya yang Anda panggil. Satu pribadinya Anda reveal. Dan itu memberikan keberanian di kondisi yang susah. Hal-hal dalam tekanan menghimpit Anda. Anda bilang, Tuhan aku tahu Engkau setia. Engkau tidak meninggalkan aku. Kalau Anda benar-benar hidupin itu, saudara-saudara akan takut. Anda sebut kecil saja namanya. Mungkin dalam hati, dia datang kepadamu karena dia kenal Engkau dan Engkau kenal dia. Pertanyaannya kita siapa? Anak Skewa atau Petrus? Kita kenal dia atau asal nyebut Tuhan, 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 Tuhan gitu aja. Ya, papa, papa, papa gitu aja. Berapa banyak anak di dunia yang panggil papa. Gak semua orang noleh, gak semua papanya ke sana. Mungkin jatuh ya dibiarin cuman, tolongin tuh anakmu. Tuhan juga gitu sama dewa yang lain. Tuh lo anakmu tolongin gitu. Dia menyebut engkau, aku gak kenal dia. Hati-hati saudara, kita mesti serius. Penting gak saudara, kenal nama Tuhan itu detail? Oh iya bagi saya. Penting gak sih kita tahu semua karakternya? Cukup gak sih kita ngomong Yesus, kompleks semua jadi satu? Betul, bisa. Tapi penting buat kita untuk tahu Yesus yang mana yang Anda panggil. Saya gak ngomong tentang Yesus yang berbeda, pribadinya. Saya ambil satu contoh firman Tuhan. Teman-teman profetik boleh naik. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Sebelum masuk ke perjamuan kudus, saya ada satu ayat yang bilang seperti ini. Ini sering di misuse atau salah gunakan oleh orang-orang. Matius 12 ayat 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, mengutuk, mengucilkan, menghina, mengejek, kata yang sama di situ, menghujat, ia akan diampuni. Tapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Lalu orang berpikir, jangan hujat Roh Kudus. Tuhan Yesus boleh. Saya mau tanya, boleh menghina Tuhan? Anda pasti bilang tidak. Diampuni tidak menghina Tuhan Yesus? Halo? Sama aku, I feel you. Apakah ada orang di sini? Boleh nggak menghina? Diampuni tidak menghina Tuhan Yesus? Anda jawab saja. Ayatnya loh. Ia akan diampuni. Saudara, kita harus bold satu. Itu benar-benar disebut. Makanya firman Tuhan itu tidak ada yang kebetulan dicetak biasa. Perhatikan, menentang siapa? Anak manusia. Iya, Yesus sebagai manusia waktu itu dilecehkan, dihina, sampai disalibkan. Oke. Tapi perhatikan, pribadinya bukan cuman itu. Saudaraku, satu hari nanti Yesus akan datang bukan sebagai anak manusia, tapi sebagai raja segala raja. Hakim yang benar. Dia datang bukan sebagai anak domba yang enggak bisa melawan. Dia datang sebagai singa. Saya katakan dalam nama Yesus, orang yang menghujat Tuhan Yesus tidak akan diampuni dosanya. Karena pribadi yang lain ini Anda tidak kenal. Anda bilang dia pengampun kok, tenang aja. Woles, buat dosa aja banyak-banyak. Minta ampun sama Tuhan, nanti diampuni. Oh tidak segampang itu Tuhan. Mereka yang bakar firman Alkitab, mereka yang menghina Tuhan. Namanya diludahi, diapain, saya katakan tidak akan diampuni. Apa perbedaan Roh Kudus dengan Yesus? Enggak ada. Hanya waktu itu posisinya Yesus sebagai anak manusia. Dia datang dengan belas kasihan, tidak dengan penghukuman, dia mengampuni. Tapi ada waktunya dia datang sebagai raja segala raja. Dan kita harus tahu itu, dia ada waktu kedatangan Tuhan yang kedua itu. Dia gak main-main. Dia pisahkan domba dan kambing. Dia gak pandang rupa, dia gak pandang bulu. Anda yang menghina Tuhan akan dihakimi. Mari kita berdoa.